sampai saya ini sudah sakit, sudah nggak bisa jalan. Ya. Lalu ada hamba Tuhan yang datang. Saya masih ingat ada Tuhan katanya itu kalau tidak salah dari Injil Anugerah ya. Datang berdoa. Mungkin dipanggil oleh om saya ya berdoa. Ya, pada waktu berdoa dia tanya begini pada saya. Pak Freddy mau sembuh. Orang sakit kan pasti mau sembuh. Iya, betul. Ya Pak, saya mau sembuh. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sekiranya Tuhan berkehendak lain memanggil Pak Freddy siap? Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Giralo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang pelayan Tuhan. Mari kita sambut Bapak Freddy Pailaha. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik Pak. Luar biasa sehat-sehat ya luar pastinya. biasa sehat, ya. Oke, senang sekali Bapak boleh hadir di sini. Suatu sukacita bagi kami Bapak boleh datang di tempat ini untuk kami wawancarai. Nah Pak, sebelum lebih lanjut lagi, ada pepatah tidak dikenal tidak disayang. Makanya Gary mau tanya dulu nih, latar belakang seorang Bapak Freddy Pailaha itu seperti apa, orang mana dan keluarganya bagaimana Pak? Silakan. Saya dari suku Sangir ya, Sangir. Kelahiran 52 tahun yang lalu ya. Saya merantau ke Manado kurang lebih tahun 89. Oke, pertama berarti orang Sangir. Ya, tinggal di Sangir. Oh, berarti tinggal di Sangir Sangir, dan ya. besar di Sangir, Sangir, dan merantau Ke ke Manado ya. Manado tahun berapa Pak tadi? Tahun 89. Oh, tahun 89. Nah, merantau karena apa Pak kalau tahu? Ya biasanya kalau orang Sangir kan kalau merantau ke Manado berarti cari pekerjaan. Oh, Iya, cari kerja. oke. Berarti dapat istri juga orang Manado ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah, dapat istri orang Manado dan akhirnya Bapak pelayanan di mana sekarang Pak? Ya kalau sebelumnya saya kan sebelumnya di Gereja Geming ya. Oh, Ya, oke. Geming. Ya. Nanti setelah saya menikah dengan istri saya, karena kebetulan istri saya sudah lebih dulu di GPA Bethlehem. Bethlehem. Ya. Kemudian setelah menikah saya ikut sama-sama di GPA Bethlehem. Bethlehem Manado. Oke, berarti Bapak dulunya kemari untuk merantau cari pekerjaan, bertemu dengan istri dan akhirnya sekarang bisa dibilang aktif pelayanan di gereja GPIA Bethlehem Manado. Berarti sekarang memang domisilinya di Manado ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah, Pak, tadi Bapak sudah sempat bilang juga bergereja di GPA Manado dan pasti pelayanan di sana. Nah Pak, boleh tahu enggak sejak kapan sih Bapak mulai komitmen untuk menjadi pelayan Tuhan dan mengapa Bapak tergerak untuk wah saya harus ambil kesempatan ini? Sebenarnya dari dulu saya tidak pernah terpikir untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Karena jangankan menjadi pelayan, saya masuk gereja pun dulu kalau setahun dapat sekali ya untung-untungan. Ya, Setahun ya. dapat sekali. Sekali, Istilahnya ya. kalau di sini orang Ya. bilang apa itu? Burung Burung tahun. tahun. Oke Pak. Ya. Tapi semua itu ya mungkin proses Tuhan ya. Waktu itu saya ada ponakan saya yang sakit. Ponakan sakit tadi waktu itu saya besuk ke rumah sakit. Ponakan saya itu baru berumur kurang lebih 1 tahun ya. Sebelum dia sakit, saya kan biasa gendong-gendong tuh ponakan saya itu ya. Jadi waktu dia sakit, saya jenguk di ICU. Saya lihat tuh anak kecil itu karena tangannya cucu segala macam jarum ya. Dia menengok saya dan dia sepertinya minta ada yang dia mau ucapkan tapi tidak bisa, sepertinya mau minta dipeluk ya. Oh, Di situ saya meneteskan air mata karena anak itu katanya agak gawat ya. Oh, Gawat sudah karena ada gawat. pendarahan di paru-paru. Anak 1 tahun pendarahan di paru-paru kan berarti cukup gawat ya. Lalu saya bilang sama istri saya pulang ke rumah dulu. Sampai di rumah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya minta ponakan saya itu disembuhkan. Dan kalau ponakan saya sembuh, saya janji saya akan taat melayani Tuhan. Dari situlah saya mulai dan puji Tuhan anak ponakan saya itu sembuh dan saya menepati nasar saya untuk melayani Tuhan. Itu sudah bergereja di GPA Bethlehem Manado Pak atau belum waktu itu? Sudah bergereja tapi istilahnya terdaftar tapi tidak aktif lah ya. Kadang mau sel grup, kadang juga cuma ya itulah seperti tadi kadang-kadang setahun mungkin atau berbulan-bulan lah baru sekali masuk gereja begitu.
Oh, luar biasa Iya, ya, itu. Pak. Kalau biasanya saya lihat kesaksian orang yang mau berkomitmen untuk melayani Tuhan itu biasanya karena ditegur sendiri atau karena ada keluarga inti yang mengalami sesuatu, tapi ini karena keponakan Bapak ya. Wah, luar biasa. Berarti cara Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya berbeda-beda ya, Iya, Pak. begitu. Dan berarti kan waktu itu mulai berkomitmen untuk setia melayani. Nah, pertama kali Bapak pelayanan itu bagaimana Pak rasanya? Pertama kali melayani sebenarnya ya saya ada perasaan tidak mampu ya. Kenapa? Karena pertama latar belakang saya bukan katakanlah bukan orang yang rohani ya. Karena saya dulunya latar belakang saya itu dulu saya pemabuk ya. Sebelum saya aktif penjudi, segala macam lah pergaulan anak muda. Jadi sebenarnya untuk dikatakan melayani agak berat bagi saya karena bukan berat karena saya apa istilahnya saya merasa tidak layak lah. Oh, Iya, tidak layak karena latar belakang saya itu juga. Tapi saya karena saya sudah berkomitmen kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan mengizinkan saya atau memanggil saya untuk melayani maka saya akan taat. Jadi sebenarnya cuma faktor ketaatan saja. Saya taat cuma itu. oh, luar biasa. Nah Pak kan untuk itu kan baru Bapak komitmen Bapak untuk menjadi hamba Tuhan. Nah yang memanggil Bapak atau yang meminta Bapak untuk pelayanan itu dari gembala ya atau bagaimana ceritanya waktu itu? Saya penasaran nih. Kan orang yang jarang pelayanan toh, yang jarang masuk gereja apalagi mau datang untuk melayani sebagai hamba Tuhan, apakah Bapak menawarkan diri atau ditawarkan waktu itu, Pak? Sebenarnya semua itu tidak terlepas dari Pak Gembala Senior almarhum ya Pak Tony. Ya. Dulu waktu saya belum aktif ke gereja itu, belum aktif ya, Pak Tony sering datang ke rumah ya. Karena yang aktif istri saya ya, istri saya. Jadi, Pak Tony, Pastor Donatan juga sering nelpon mengingat Pak ada ibadah sebentar. Walaupun saya tidak pernah datang ibadah, tapi selalu diingatkan ada ibadah. Begitu juga Pak Tony ya. Jadi di waktu saya ibadah, lalu tiba-tiba Pak Tony kasih tugas ya. Dan setiap kasih tugas, Pak Tony orangnya tidak pernah menanyakan apa kamu sanggup atau tidak ya. Tidak pernah tanya Nah, terlebih iya. dahulu. Waktu saya menengok gini, Pak Tony bilang, sudah, kamu pasti bisa. Jalani saja, Tuhan pasti bisa. Dalam Tuhan pasti kamu bisa. Jadi hanya itu. Jadi saya bisa melayani itu semua itu karena dari Pak Tony ya. Pak Tony yang memberikan saya kesempatan untuk Pelayanan. melayani. Apa sih Pak pelayanan pertama itu yang saya penasaran? Pelayanan pertama saya ya, dulu waktu saya masih belum aktif di kaum pria, saya dikasih tugas waktu itu saya ditelepon, Pak Freddy, sebentar pimpin pujian ya. Aduh. Bahkan saya belum pernah, jangankan memimpin pujian, menyanyi pun suara saya suara sumpah ya. Tapi saya ditelepon katanya suruh pimpin pujian. Oh. Tapi anehnya saya tidak menolak. Ya, mungkin itu cara kerja Tuhan. Saya bilang ya. Lalu saya langsung panggil istri saya, cuma ajar lagu. Kita sebentar pimpin pujian. Udah ajar lagu. Jadi sampai di ibadah, ya siap, ya siap. Jadi walaupun permulaannya memang ya katakanlah setengah jadi ya, Oh, setengah tapi jadi. saya lakukan itu sebagai ketaatan saya. Wow. Bukan seberapa orang bisa kak, yang penting seberapa orang Iya, mau iya, untuk sebenarnya. pelayanan. Yang penting kita ada niat, ada kemauan untuk melayani Tuhan, pasti bisa kalau saya itu. Oke, dan akhirnya dari hal itulah Bapak sampai sekarang akhirnya aktif melayani Tuhan. Oke Pak, nah saya penasaran nih Pak, apa Bapak punya suatu kesaksian pribadi tidak yang Bapak alami dengan Tuhan yang mungkin bisa di-share kepada sahabat cerita hari ini Pak? Eh, Kalau kesaksian saya pribadi deh itu terjadi kurang lebih tahun 96 ya sampai 98 itu. Waktu itu saya masih dengan pergaulan yang lama ya, biasanya minum, kerja ya. Kerja, pulang kerja minum alkohol, paginya kerja, ulang malamnya minum, jadi makan tidak teratur, terus akhirnya saya sakit. Oh, Saya sakit tapi saya tidak kena ke dokter karena waktu itu saya tinggal sendiri ya. Sampai saya ini sudah sakit, sudah nggak bisa jalan. Lalu ada hamba Tuhan yang datang. Saya masih ingat ada Tuhan katanya itu kalau tidak salah dari Injil Anugerah ya. Datang berdoa. Mungkin dipanggil oleh om saya ya berdoa. Ya, pada waktu berdoa dia tanya begini pada saya. Pak Freddy mau sembuh. Orang sakit kan pasti mau sembuh. iya betul. Ya Pak, saya mau sembuh. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sekiranya
Tuhan berkehendak lain memanggil Pak Freddy siap. Ditanya seperti itu waktu itu. Wow. Bayangkan luar orang sakit biasa. ditanya seperti itu. Saya tidak bisa menjawab ya, saya cuma tertunduk begini melihat air mata saya. Jadi hamba Tuhan itu kasih kesempatan kepada saya untuk renung. Dan dalam perenungan saya berdoa dalam hati, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya sembuh, sembuhkan saya. Tapi kalau tidak, tolong jangan buat saya siksa. Itu doa saya. Baru saya angkat wajah saya dan hamba Tuhan tanya, bagaimana Pak Freddy? Kalau Tuhan berkehendak lain memanggil Pak Freddy siap? Saya dengan yakin mengatakan, saya siap. Wow. Dan kemudian berdoa ya. Nah, DDP dia punya keesokan harinya, saya dibawa oleh om saya ke dokter. Nah, ke dokter, sampai dokter bilang begini, kok kenapa sakitnya nanti separah ini baru dibawa ke dokter? Sakit Karena sudah parah, paru-paru kan sudah parah sudah ya. Oh, Karena dokter sudah hampir hangus sebelahnya. sudah hampir Nah, habis. jadi kenapa parah begini? Sudah saya diam, dan dokter bilang begini. Waktu itu saya masih nyong-nyong ya, dia bilang, adek, ini obat keras. Adek punya badan itu, waktu itu berat badan saya 46 kilo. Pak, 46. Jadi Itu kurus. umur berapa, Pak? Umur 19 tahun. 9. 26. Oh, 26 Bentar, tahun. Wow. Jadi waktu dokter kasih obat, dokter bilang ini obat keras. Jadi bantu dan doa. Kalau sampai besok Bapak masih sanggup menahan reaksi obat, berarti Bapak bisa sembuh. Jadi seakan-akan dokter mengultimatum saya bahwa kesempatan saya sampai besok kalau memang bisa sembuh. Ya 50-50 ya, Pak. Iya. Kalau berhasil ya puji Tuhan, kalau nyandak berarti tahan berarti lewat istilahnya. Jadi pulang ke rumah, saya ambil obat, saya makan sedikit, bukan makan cuma sedikit. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya sembuh, berarti dengan obat ini saya bisa sembuh Tuhan. Sekali lagi saya katakan kalau tidak bisa sembuh Tuhan, jangan siksa saya. Nah, jadi waktu tidur malam kan biasanya kalau tidur mirip begini, sampai paginya mirip begini, gak bisa balik begini, sakit. Nah, pas tidur malam begini, dia punya subuh, bangun begini, sudah begini. Oh puji Tuhan, dia bilang, oh berarti saya sembuh ini. Saya langsung yakin bahwa saya sembuh. Saya bilang terima kasih Tuhan, kalau memang Tuhan kasih kesempatan saya sembuh. Dan jadi DP ketiga hari obat selesai, saya kembali ke dokter. Dokter tertawa, dokter bilang, puji Tuhan, berarti Tuhan kasih kesempatan kamu untuk sembuh. Wow. Dan Nah, Pak, jadi waktu itu akhirnya dokter mengatakan Bapak itu sembuh lewat Iya, pemeriksaan. bisa sembuh, tapi masih lama prosesnya. Kurang lebih 2 tahun saya berobat. Oh, 2 tahun 2 Bapak tahun, berobat iya. balik-balik. Balik itu. Gimana sih Pak perasaannya? Perasaannya dibilang seperti itu antara hidup dan mati. Kalau tadi lumayan seram loh Pak jawaban dokternya, karena apa? Kalau obat ini tahan, kalau kamu tahan berarti kamu Bisa sembuh. bisa sembuh. Kalau tidak berarti Iya. lewat. Waktu itu perasaan Bapak gimana mendengar itu? Karena memang keadaan saya waktu itu memang sudah sakit parah ya. Saya hanya bisa pasrah ya, pasrah. Tapi untungnya saya tetap ingat bahwa saya punya Tuhan. Oke. Walaupun saya percaya, walaupun saya saat itu boleh dikatakan kabur, ya, tapi saya percaya Tuhan itu melihat saya. Tapi yang saya ingat bahwa saya juga bernasar ya. Saya berdoa juga, saya bernasar kepada Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan masuk gereja. Oh, oke, berarti awal mulanya sebenarnya Iya. dari sini Situ, ya. saya masuk gereja. Tapi itu pun masuk gereja hanya Setahun sekali. Setahun Iya. sekali. Pada waktu saya kan belum menikah. oh, oke. Berarti waktu sebelum bernasar itu lebih parah ya Pak berarti. Iya, lebih parah itu. Separah apa sih Bapak waktu itu? Penasaran nih. Kan paru-paru sampai rusak itu. Baru umur 26 tahun loh Pak waktu itu. Berarti pergaulan Bapak waktu sebelumnya lumayan ya Pak. Iya, minuman keras biasanya. Iya. Jadi itu minuman keras itu, apalagi minuman keras, makan tidak teratur, lalu tidur sembarangan, dingin kan? Ya. Jadi itu yang merusak saya itu. Oh, oke. Dan akhirnya setelah dari situ Bapak bernasar untuk Masuk gereja. masuk ya. gereja. Masuk gereja. Dan akhirnya sampai saat ini bisa melayani Tuhan. Pertanyaan sih Pak, apa sih perbedaan yang Bapak rasakan sebelum melayani Tuhan dan setelah melayani Tuhan di dalam kehidupan Bapak? Kalau sebelum melayani Tuhan ya, saya akan kerja ya, dulu kan kerja sama juga. Dulu masih ada kerja sih, dibandingkan dengan sekarang. Sebelum melayani Tuhan, walaupun saya kerja keras ya, istilahnya kerja keras, tapi saya merasa tidak ada apa-apa yang saya hasilkan ya.
artinya kerja habis ya. Karena waktu itu dapat hasil pakai minum, pakai foya-foya, jadi habis. Tidak ada apa-apa yang saya dapatkan. Itu sebelum saya melayani ya. Tapi setelah saya melayani Tuhan, saya merasa bahwa hidup saya itu dibaharui oleh Tuhan ya. Saya menjadi artinya seberapa pun berkat yang Tuhan kasih buat saya itu cukup untuk keluarga. Jadi saya tidak pernah merasa kekurangan. Artinya apa yang Tuhan kasih setiap hari itu cukup. Oke, lebih merah kalau dulu semua habis Iya, saja dulu untuk biarpun banyak tapi tetap habis. Tapi setelah saya melayani Tuhan, pekerjaan saya cuma istilahnya kerja biasa-biasa saja. Saya bilang kalau ada kerja ya ada, kalau enggak ya enggak. Tapi saya tetap tidak pernah kekurangan ya. Tuhan tetap pelihara keluarga saya, ya anak saya 2 juga sudah kuliah, Tuhan tetap pelihara dan sampai saat ini saya tetap Tuhan pelihara sampai cukup, tidak pernah kekurangan. tidak pernah kekurangan, luar biasa sekali. Nah Pak, tadi yang Bapak bilang bahwa Bapak itu dulu seorang peminum, penjudi dan lain sebagainya. Dan ketika dapat sakit akhirnya bernasar. Tapi kan Pak, masalahnya ini minum dan judi atau merokok ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilepaskan begitu saja. Nah bagaimana sih Bapak, proses Bapak untuk bisa meninggalkan semua itu? Dan saya yakin tidak mudah, apalagi kalau ada tamang bat telepon, mau panggil minum istilahnya toh. Gimana Pak itu caranya? Sebenarnya mau berhenti minum atau rokok itu kita tidak perlu orang lain yang menyuruh ya atau orang melarang sebenarnya. Waktu saya tanya sama dokter, waktu sementara terapi ya ini kurang lebih 6 bulan 7 bulan sudah agak baikan, tinggal pemulihan. Tanya sama dokter, bagaimana dengan minuman atau rokok? Boleh atau tidak boleh dokter? Dokter cuma bilang kembali ke pras Anda, dia bilang. Kalau Anda rasa merokok itu tidak membawa akibat yang baik, cuma bikin rugi, untuk apa merokok? Sebaliknya sama juga dengan minum, dia bilang. Kalau minum tidak membawa efek yang positif untuk Anda, untuk apa minum? Minuman kan mahal, dia bilang. Cuma buang-buang oil. Jadi terserah, dikembalikan kepada saya. Dan situ saya merenung, saya memang pikir minum tidak ada faedah, kan minum alkohol, tidak ada faedah buat saya. Untuk kesehatan cuma buang-buang uang. Begitu juga merokok cuma bikin sakit. Tidak ada faedah apa-apa untuk kesehatan. Jadi situ saya mengambil komitmen saya akan berhenti merokok dan berhenti minum. Tapi memang tidak mudah. Ya. Iya. Bertahap. Jadi berhenti, ada kalanya berhenti sebulan, minum lagi sedikit. Ulang lagi. Tapi lama-kelamaan yang penting kita selain komitmen dan keinginan kita untuk berhenti, kita juga harus berdoa kepada Tuhan ya. Nanti Tuhan kasih kemampuan kita untuk berubah. Sebab kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita untuk berubah, tidak akan bisa. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita untuk berubah dan kita punya niat dan kemauan untuk berubah, maka itu pasti akan berubah. Dan pasti ada panggilan dari teman-teman dong waktu itu untuk. Iya. Gimana sih Bapak cara menolaknya? Saya tidak menolak secara kasar dan nanti kan dibilang sombong. Ya, enggak bisa. Kalau bisa saya pulang kerja, singgah. Ya singgah itu saya kesalahan, boleh dari sakit dokter bilang ini boleh minum kita minum. Jadi itu boleh ya. Sudah. Ulang besok lagi. Lama kelamaan mereka sudah terbiasa begitu dan mereka tidak pernah menahan saya untuk minum lagi karena mereka tahu bahwa kalau saya minum saya akan sakit lagi ya. Jadi mereka sudah tidak. Akhirnya saya bisa berhenti total. Minum rokok berhenti tahun 98. Wow, Bapak ingat sampai Bapak ingat tahunnya. Pokoknya saya pulih itu saya langsung berhenti minum dan berhenti rokok. Sampai sekarang. Ya. Oke, itu Bapak berhenti minum berhenti rokok itu setelah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Oh, jadi sebelum menikah. Sebelum menikah. Karena saya waktu itu saya punya tekad saya belum menikah saya harus sudah sembuh total. Sebab saya tidak ingin nanti sakit saya kejangkit sama anak-anak atau istri. Jadi saya berkomitmen bahwa kalau saya belum sembuh total, saya belum mau menikah. Jadi setelah saya sembuh total tahun 98, saya menikah tahun 2000. Wow, berarti Bapak ini istilahnya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Orang bilang sebejat-bejat apapun orang dulunya pasti ingin istri dan anak-anaknya itu baik ya. Oke, luar biasa. Nah Pak, berbicara kembali soal pelayanan. Apa sih suka duka yang Bapak alami selama pelayanan kalau boleh tahu? Dari duka dulu deh. Kalau menurut Bapak apa sih perasaan yang paling wow, pelayanan kok seperti ini atau yang Bapak rasakan dalam pelayanan? Ya, kalau dalam pelayanan sih dukanya ya. Karena jujur latar belakang saya, pendidikan saya tidak seberapa ya, apalagi untuk berbicara rohani ya.
pengalaman Alkitab saya tidak seberapa banyak ya. Lalu tiba-tiba saya harus berbagi firman, sedangkan pengetahuan saya tentang firman Tuhan masih dangkal, ya kan? Ya, baru kedua kan lokasi kerja rumah saya dengan gereja agak jauh. Kalau saya ke gereja di Bethlehem itu harus 2 kali naik mobil ya. Jadi saya, istri, dan anak 2. Kalau dulu kan masih belum ada go-kart in-drive belum, Iya, ya belum masih ada angkutan umum. Ya. taksi Jadi online. kalau 4 orang ya masuk gereja berarti kan 2 kali naik kendaraan, pulang lagi pokoknya. Dan waktu itu kerja saya, istilahnya pendapatan saya terbatas ya. Jadi di situ agak kendala bagi saya ya. Satu sisi saya sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, untuk taat beribadah. Di satu sisi kendalanya uang transport ya itu. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk melayani, berarti Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang tetap saya bisa melayani, semua dicukupkan Tuhan, baik uang transport apa segala macam, semua dicukupkan. Oke, luar biasa itu di awal-awal dan tapi sekarang semua Tuhan cukupkan. Nah, kalau sukanya Pak apa sih dalam pelayanan supaya sahabat cerita boleh rasa tertarik juga nih untuk pelayanan. Sukanya kan kalau di dalam pelayanan begini, kita istilahnya pertama banyak relasi, banyak teman. Kalau dulu kan kalau sebelum pelayanan saya cuma kenal dekat dengan teman-teman sesama sel group. Iya. Sesama sel group atau kompria. Tapi setelah pelayanan kan kalau dulunya saya tidak kenal jemaat Bitung. Oh, betul sekali. Tidak kenal jemaat Bitung. Tapi setelah saya melayani, saya merasa jemaat di Manado dan Bitung sudah satu. Jadi saya kenal di sana, saya kenal di sini. Jadi saya seakan-akan bisa berkata, wah di sana rumah saya, di sini juga rumah saya. Iya. Jadi banyak teman, banyak keluarga. Anggaplah kita satu keluarga. Jadi keluarga bertambah, istilah teman bertambah. Ya. Iya. Dan kalau Bapak pun berarti tidak melayani Tuhan, Bapak tidak bisa memberkati saat ini di sini ya. Berarti salah satu keuntungan dari melayani Tuhan adalah saudara itu berkat, iya, saudara lebih banyak bisa berbagi berkat dimanapun Bapak berada. Oke Pak, nah kalau makna pelayanan sendiri untuk Bapak seperti apa sih? Kalau pelayanan untuk Bapak? Kalau buat saya, makna pelayanan bagi saya adalah sebagai, istilahnya saya melayani Tuhan itu sebagai ucapan syukur saya ya. Ucapan syukur saya karena saya sudah menerima begitu besar kemurahan Tuhan dalam hidup saya ya. Ya sampai saya sembuh dari sakit, kemudian sampai saat ini saya boleh punya istri, punya anak 2 yang sudah besar ya. Begitu juga Tuhan sudah pernah mengabulkan doa saya tentang keponakan saya, dan masih banyak lagi kehidupan saya setiap harinya yang penuh berkat Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan adalah bukan karena saya ingin mencari sebuah kebanggaan atau supaya saya dihormati sebagai hamba Tuhan, enggak. Tapi jujur hanya sebagai ucapan syukur saya. Sebagai balas terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah berbuat lebih banyak bagi saya. Jadi seperti itu ya makna pelayanan buat Bapak. Nah Pak, untuk kedepannya nanti, kan Bapak sudah pelayanan sampai saat ini. Apa sih Bapak yang Bapak rindukan untuk ke depan, untuk pelayanan Bapak mungkin, atau untuk jemaat yang Bapak layani? Ya, sebenarnya kalau untuk kemajuan ke depan untuk jemaat saya ya, khususnya di Manado, memang kami di Manado kekurangan generasi muda ya, kurang generasi muda, kurang di pemusik, apalah semua kurang. Ya. Jadi sebenarnya saya berharap kepada anak-anak yang ada di Manado, khususnya yang sudah kuliah ya, yang sekolahnya sudah tinggi, sebenarnya mereka itu bisa memberikan diri lebih. Sebab yang kami yang tua-tua itu kan sekali waktu akan hilang. Nah kalau yang tua-tua itu hilang, lalu generasi muda belum terbentuk, mau dikemanakan gereja itu. Jadi saya sangat berharap kepada adik-adik yang generasi muda itu untuk komitmen dalam melayani Tuhan, supaya bila mana yang tua-tua itu tidak ada, mereka bisa mengambil tongkat estafet dan bisa menjadi penerus dalam pelayanan. Itu yang Bapak rindukan untuk saat ini. Nah kalau untuk saya ingin bertanya, saya penasaran, ini pertanyaan titipan sebenarnya dari orang-orang yang biasa saya share kepada narasumber mungkin. Nah Pak, kalau umpama ada satu hal nih yang ingin Bapak rubah dalam hidup Bapak. Nah kalau Bapak berpikir-pikir, apa sih yang ingin Bapak rubah dalam kehidupan Bapak? Atau menurut Bapak tidak ada yang perlu dirubah? Kalau Bapak ingat-ingat, ada sesuatu yang ingin Bapak rubah, atau
semuanya biarkan seperti itu. Ya sebenarnya kalau bilang berubah ya sebenarnya memang setiap saat hidup kita harus berubah ya. Oke. Hidup kita tidak boleh stagnan, artinya tidak boleh hari ini dengan besok sama. Besok dengan hari ini dan kemarin sama tidak boleh. Artinya hari demi hari kita mesti ada perubahan. Tapi yang pasti perubahannya ke arah yang positif ya, bukan ke arah negatif. Begitu juga dalam pelayanan ya. Kalau hari ini kita baik, besok harus lebih baik. Lusa lagi harus semakin baik. Oke. Jadi harus ada peningkatan, begitulah. Oke, jadi yang Bapak ingin rubah adalah setiap saat kalau ingin bisa berubah lebih baik, Iya, pasti harus dirubah. Bahkan yang kalau Bapak ingin so baik, kalau boleh berubah lebih baik, Iya, kenapa bisa tidak iya. istilahnya ya. Oke Pak, senang sekali Bapak bisa ada di tempat ini, yang bisa kami wawancarai. Nah Pak, untuk yang terakhir nih, saya ingin sampaikan kepada Bapak, mungkin Bapak ada pesan kepada sahabat cerita, bagaimana untuk tetap supaya bisa hidup di jalannya Tuhan, karena mungkin banyak sahabat cerita yang mulai goyah akhir-akhir ini. Pak, dipersilakan. Jadi pesan saya kepada sahabat cerita ya, kalau kita punya permintaan kepada Tuhan, kita harus bisa, kalau boleh kita bernasar kepada Tuhan. Dan jangan lupa kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan harus ditepati. Itu yang pertama. Jadi jangan berani bernasar kita kalau tidak bisa mendapatkan. Yang kedua, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar atau apapun dalam pelayanan, terima dan lakukan itu, karena kesempatan itu tidak datang kedua kali ya. Jadi kesempatan itu hanya sekali. Jadi kalau kesempatan apapun, sekecil apapun diberikan kepada kita untuk melakukan pelayanan, terima dan lakukan. Lakukan, luar biasa. Jadi itu bernasar itu penting ya, Pak, Dan karena harus ditepati. harus ditepati, karena memang konsekuensinya kalau tidak ditepati bisa fatal juga ya. Wah, dan saya lihat dua hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak. Bapak bisa masuk gereja, Bapak bisa pelayanan itu karena nasar iya. yang Bapak. Wow. Jadi sahabat cerita kalau mau dipulihkan harus ada kerinduan, dan yang pasti kalau bernasar harus ditepati. Ya, oke, Pak. Senang sekali Bapak boleh hadir di sini, dan tadi juga Bapak sudah berkhotbah di tempat kami dan saya merasa diberkati, dan harapannya pelayanan Bapak semakin hari ke depan semakin sukses, semakin banyak jiwa yang diberkati. Dan kami harapkan juga untuk jemaat di Manado tetap bersemangat, dan jemaat di Bitung juga tetap bersemangat pastinya. Oke Pak, terima kasih, salam kepada istri, keluarga, anak-anak. Ya, terima kasih. Nah, sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini, dan harapannya bagi sahabat cerita yang sudah mendengarkan pembicaraan saya dengan Bapak Freddy tadi, bahwa sahabat cerita harus tetap semangat melayani Tuhan. Jangan lupa kalau sudah bernasar, harap nasarnya ditepati. Dan bagi sahabat cerita yang ingin mengirimkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah sini. Akhirnya saya Gary Geraldo bersama Bapak Freddy Pailaha pamit dari hadapan Anda, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.